Galatia 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata melalui hambanya Bapak Paulus, Rasul Paulus, aku telah disalibkan dengan Kristus. Kita telah mati bersama dengan Kristus. Kita telah mati bersama dengan Kristus. Telah disalibkan bersama dengan Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, iman kita ada di dalam Kristus. Kita percayakan hidup kita kepada Kristus, masa depan kita kepada Kristus, masa lalu kita kepada Kristus. Segenap kehidupan kita, masa lalu, masa kini, masa depan kita kepada Kristus. Kehidupan kita kepada Kristus. Sehingga bagi dunia kita telah mati. Sebab dunia menolak Kristus. Dunia menolak Kristus. Dunia dikuasai oleh si jahat. Dunia dikuasai oleh dosa. Sehingga bagi dunia, ketika kita percaya kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, kita telah mati. Dunia tidak menemukan kita lagi di tempat-tempat yang sebelumnya kita menjadi sahabat dunia, menjadi temannya dunia. Dunia tidak menemukan kita lagi. Dunia tidak menemukan saya lagi di ruang-ruang tertutup memakai narkoba. Dunia tidak menemukan saya lagi di kafe-kafe, di tempat-tempat minum-minuman keras. Dunia tidak menemukan saya lagi di dalam klub-klub malam. Dunia tidak menemukan saya lagi di jalanan, hidup tanpa aturan, hidup tanpa tuntunan Tuhan. Sehingga bagi dunia saya sudah mati. Bagi dunia saya sudah mati. Dunia tidak menemukan saya lagi. Artinya saya tidak hidup lagi menurut keinginan dunia. Tidak hidup lagi seturut dengan cara-cara dunia yang diinginkan oleh dunia. Yang diinginkan oleh setan, sebab penguasa dunia itu setan. Pemilik dunia ini adalah Tuhan. Yang tadinya kuasa itu diberikan kepada Adam, kuasa atas dunia ini. Tetapi ketika Adam tunduk kepada iblis, mengikuti kemauan iblis, mengikuti godaannya, jatuh dalam godaannya, maka manusia itu menjadi hamba iblis. Sebab barang siapa menundukkan dirinya kepada oknum tertentu, maka dia menghambakan dirinya kepada sesuatu itu. Sehingga iblis sehingga manusia mengikuti keinginan iblis. Dan keinginan iblis adalah dosa. Makanya dunia ini telah dikuasai oleh dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak lagi mengikuti apa maunya dunia. Tidak mengikuti lagi apa maunya dosa. Kita telah mati bersama dengan Kristus. Firman Tuhan tadi berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku sudah mati bersama dengan Kristus. Namun aku hidup. Kita telah disalibkan bersama dengan Kristus, tetapi kita hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku telah mati bagi dunia, mati bersama dengan Kristus.
namun aku hidup. Hanya bukan diriku lagi yang hidup, tetapi Kristus itu yang hidup di dalam aku. Sebab aku telah mati bagi dunia, hidup bagi Kristus. Sehingga yang menguasai aku bukan dunia lagi. Yang menguasai aku bukan iblis lagi, tetapi Kristus. Kristus yang menguasai aku. Aku telah disalibkan bersama dengan Dia, namun aku tidak binasa. Sebab Kristus itu adalah kehidupan, dan Dia telah bangkit dari kematian. Sehingga ketika aku mati bersama dengan Kristus, aku juga akan dibangkitkan, hidup menjadi manusia baru. Manusia lama sudah berlalu. Manusia duniawi tadi, hidup secara dunia tadi sudah berlalu. Aku telah mati bagi dunia, hidup bagi Kristus. Jadi kehidupan yang kuhidupi saat ini di dalam daging adalah kehidupan di dalam Kristus. Hidup oleh iman di dalam Kristus. Hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Kehidupan yang kita hidupi saat ini di dalam daging ini, itu adalah hidup oleh iman. Jadi kita hidup dengan iman. Iman kepada siapa? Kepada anak Allah, kepada Yesus Kristus. Hidup di dalam Dia, percaya kepada Dia, menyerah kepadanya, beriman kepadanya. Dia yang telah mengasihi kita, menyerahkan dirinya untuk kita, mati bagi kita. Yesus telah menyelesaikan dosa kita. Dosa kita dihapuskan, telah diampuni oleh Bapa. Sebab Bapa mengatakan, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita beroleh kehidupan di dalam Kristus. Sebab Kristus adalah kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun boleh datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran dan kehidupan. Ketika kita ada di dalam Yesus, berarti kita ada dalam kehidupan. Tubuh ini memang akan mati karena dosa. Karena sebelum kita ketemu dengan Kristus, sebelum kita hidup dalam Kristus, kita hidup dalam dosa. Dan tubuh ini akan mati. Ketika Adam berbuat dosa, Tuhan mengatakan, pada hari kamu berdosa, pada hari kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Ketika kita sudah terlibat dalam dosa, kita pasti mati. Tetapi tubuh ini mati, namun roh kita sudah berdamai dengan Allah. Dan kita akan menerima kehidupan itu. Sebab kita hidup dalam Kristus. Dan kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Dan kebenaran itu mendatangkan kehidupan. Yesus adalah kebenaran kehidupan. Dan ketika kita menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi pewaris janji Allah. Di dalam Kristus kita diberkati. Di dalam Kristus ada perlindungan. Di dalam Kristus ada jaminan kehidupan kekal. Memang hidup di dalam Kristus, kita tidak luput dari penderitaan. Karena kita telah mati bagi diri kita sendiri. Sehingga Kristus mengatakan, kalau kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku.
terkadang kita harus melewatinya. Filipi 1 ayat 29 mengatakan, kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita untuk Dia. Menderita demi kebenaran, karena kebenaran akan diserang. Di dalam dunia ini kebenaran diserang, ada penganiayaan, dan iblis menggerakkan itu semua melalui orang-orang durhaka yang membenci kita, yang mereka-rekakan, merencanakan yang jahat kepada kita, membenci kita tanpa alasan, memusuhi kita tanpa alasan. Dan iblis juga memiliki kuasa secara langsung untuk mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita harus dekat-dekat dengan Tuhan, melekat kepada Kristus, supaya panah api yang dilepaskan dari si jahat itu boleh kita lawan dengan perisai iman. Kita tangkal itu semua. Kuasa itu telah diberikan kepada kita, kuasa sebagai anak-anak Allah, untuk meruntuhkan benteng-benteng, meruntuhkan kuasa-kuasa kegelapan. Bersukacitalah, di dalam Kristus kita aman. Hidup kita pasti semakin lebih baik, pasti semakin lebih baik. Hidup kita dibaharui dari hari ke hari, sebab di dalam Kristus kita akan terus mengalami perubahan menjadi manusia baru. Kita punya kebiasaan buruk mungkin 20 item dari hari ke hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan akan berkurang. 20 jadi 18, jadi 17, 15, 12, 10 sampai menuju kesempurnaan. Seperti gambaran Kristus. Roma 8 ayat 29 mengatakan, kita akan semakin serupa dengan gambaran Kristus. Gambaran Kristus adalah kesetiaan, kebenaran, ketulusan, keikhlasan, damai sejahtera, sukacita, kasih, buah Roh Kudus. Itu karakter Kristus. Semakin dibaharui menjadi manusia baru. Bersyukurlah kita aman di dalam Kristus. Ada perlindungan, penyertaan, ada harapan, semakin meningkat semakin lebih baik, berkat semakin melimpah, dan kehidupan kekal ada bagi kita. Bahkan di dalam sorga juga upah kita diperhitungkan ketika nanti kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.